Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Semoga pada proses pembelajaran kita hari ini Ananda Ibu dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ananda Ibu sudah pada tingkatan MTSN dan sekarang berada pada kelas 7, dan pagi hari ini kita belajar apa? Ya, kita belajar tentang fikih. Nah, untuk proses pembelajaran fikih, Ananda Ibu semuanya akan diajarkan oleh Ibu sendiri, yang mana sebelumnya perkenalkan nama Ibu Yarhami Fadilah. Ananda bisa memanggil Ibu dengan Ibu Yarhami. Nah, untuk materi kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 poin terlebih dahulu, yang mana diantaranya ada poin haid, poin istihadah, nifas, mani, dan mazi. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang haid, nifas, dan istihadah. Kenapa kita bahas yang 3 terlebih dahulu? Karena yang bertiga ini saling berkaitan. Nah, sekarang kita membahas tentang haid terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, sekarang Ananda Ibu kan sudah kelas 7 ya. Kisaran umur Ananda sudah 13 tahun. Iya. Nah, sudah sewajarnya, sepatutnya Ananda Ibu mempelajari tentang 5 poin tersebut. Nah, pertama apa? Tentang apa tadi? Tentang haid. Nah, tentang haid. Nah, haid adalah darah yang mengalir dari rahim perempuan. Nah, darah tersebut merupakan darah yang normal terjadi pada perempuan yang sudah balik. Nah, ketika Ananda Ibu yang perempuan sudah beranjak balik atau remaja, Ananda Ibu akan mengalami suatu proses yang dimana proses darah yang keluar dari rahim, dan darah tersebut merupakan darah yang normal. Nah, darah tersebut bukan terjadi karena adanya benturan yang keras, bukan terjadi karena adanya hal-hal yang berkaitan dengan penyakit. Nah, darah haid tersebut merupakan sunatullah atau sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita seorang perempuan karena terjadinya haid tersebut. Nah, haid tersebut terjadinya 1 kali dalam sebulan sampai kita dalam keadaan menopause. Nah, para ulama mengatakan haid ini paling sedikit terjadi 1 hari 1 malam, sedangnya 5 hari 5 malam. Kemudian paling lama haid ini terjadi 15 hari 15 malam, dan keadaan kita saat suci yang paling lama 15 hari 15 malam. Ketika Ananda Ibu sedang mengalami haid, tetapi haidnya itu sampai 15 hari belum berhenti, dan hari ke-16-nya masih datang haid, maka itu bukan dinamakan darah haid lagi. Maka darah yang pada hari ke-16 itu dinamakan darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Nanti kita dengarkan penjelasan Ibu setelah penjelasan tentang haid ini ya. Nah, bagaimana solusinya jika setelah 15 hari masih keluar darah? Maka solusinya Ananda Ibu tetap melaksanakan mandi wajib dan membersihkan dirinya. Setelah itu melaksanakan kewajibannya seperti biasa lagi, seperti melaksanakan sholat wajib. Nah, darah haid ini biasanya berwarna merah kehitaman, memiliki bau yang khas tersendiri. Nah, ketika Ananda Ibu yang perempuan sudah mengalami haid, maka ada kewajiban yang harus Ananda Ibu laksanakan. Yang pertama, harus sholat 5 waktu dan tidak boleh bolong-bolong. Kenapa? Karena Ananda Ibu sudah memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri kalau bahwasanya sholat itu wajib dilaksanakan. Jangan sampai sholatnya bolong-bolong lagi seperti sebelum kita datangnya haid. Nah, untuk Ananda Ibu sholatnya sudah full sebelum datangnya haid, maka harus dipertahankan. Kalau setelah datangnya haid ini harus dipertahankan sholatnya
sholat di awal waktu dan tidak boleh bolong-bolong. Itu kewajiban yang pertama. Kedua, tentang puasa. Ananda ibu ketika puasa, semisalnya ketika puasa Ramadan, harus melaksanakan puasa Ramadan dan tidak boleh batal kecuali ketika puasa tersebut ananda ibu datang haidnya, maka itu harus dibatalkan puasanya dan tidak boleh untuk dilanjutkan. Nah, yang ketiga, kewajibannya harus menutup aurat dengan sempurna. Ya, ananda ibu sudah ada kewajiban untuk dirinya untuk menutup auratnya. Ada beberapa hal yang tidak boleh ananda ibu lakukan ketika sedang haid. Di antaranya juga tidak boleh melaksanakan sholat. Apapun jenis sholatnya, ananda ibu tidak boleh melaksanakannya kalau sedang haid. Seperti sholat wajib, sunat, itu tidak boleh. Karena kita dalam keadaan tidak suci. Kalau orang sholat itu harus dalam keadaan suci benar. Nah, yang kedua, ananda ibu tidak boleh puasa juga. Seperti pada puasa Ramadan, ketika ananda ibu datang haid dan pada bulan Ramadan, maka ananda ibu tidak boleh melaksanakan puasa karena haram hukumnya ya. Yang ketiga, ananda ibu tidak boleh berlama-lama atau beriktikaf di dalam masjid karena masjid merupakan tempat yang suci, sedangkan kita dalam keadaan tidak suci karena sedang haid. Nah, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan ketika sholat, puasa, beriktikaf itu tidak diperbolehkan saat kita haid? Kita boleh melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, seperti kita boleh berzikir, mengingat Allah, kita boleh menolong sesama manusia yang lain. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan ketika sedang haid. Nah, setelah pembahasan haid, kita lanjutkan tentang pembahasan nifas. Nah, nifas ini juga darah yang keluar dari rahim seorang perempuan. Tetapi bedanya darah nifas ini ada penyebabnya. Apa itu penyebabnya? Karena adanya proses persalinan. Nah, ketika seorang ibu hamil melahirkan, maka akan keluarnya darah. Keluarnya darah ini disertai dengan rasa nyeri. Nah, darah nifas ini biasanya terjadi selama 40 hari atau maksimalnya 60 hari. Darah nifas ini paling sedikit terjadi. Nah, ketika seorang ibu hamil sudah berhenti sebelum hari 40, maka ibu hamil tersebut sudah boleh untuk mandi wajib. Setelah itu sudah boleh untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti sholat dan hal yang lainnya. Nah, kemudian ketika nifas, ibu tersebut juga tidak boleh melaksanakan seperti sholat, seperti tidak boleh melaksanakan hal-hal yang diperbolehkan ketika tidak nifas. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang darah istihadah. Nah, sebelumnya kita sudah menyinggung apa itu darah istihadah kan di pembahasan haid tadi. Nah, sekarang darah istihadah ini merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan juga, tetapi darah ini merupakan darah penyakit. Kenapa sih darah penyakit? Karena darah istihadah ini bukan terjadi karena haid atau nifas. Nah, darah istihadah ini biasanya keluar karena penyebabnya perubahan hormon oleh perempuan. Nah, jika darah istihadah ini berkelanjutan bagi seorang perempuan, maka diharapkan untuk periksanya ke dokter. Jangan didiamkan untuk lama-lama untuk ananda ibu. Nah, ketika ananda ibu perempuan ini mengalami darah istihadah dengan ciri-cirinya seperti ketika ananda ibu lagi haid nih, tetapi haidnya sudah melebihi 15 hari masih keluar darah, maka itu dinamakan darah istihadah. Tetapi kalau darahnya itu masih berkelanjutan, segera periksa ya, jangan dibiarkan karena itu merupakan darah penyakit. Nah, kemudian darah istihadah ini, ketika perempuan mengalami darah istihadah,
maka perempuan tersebut tetap harus melaksanakan kewajibannya seperti sholat wajib dan puasa. Nah, itulah pembahasan kita tentang haid, nifas, istihadah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mani dan mazi. Nah, mani merupakan sebuah cairan yang keluarnya disertai dengan syahwat yang sedang memuncak. Nah, mani ini keluarnya bisa secara sadar maupun tidak sadar. Tidak sadarnya itu bisa dalam keadaan tidur. Ketika mani terjadi, ananda ibu harus melaksanakan mandi junub atau mandi besar untuk melaksanakan kewajibannya, seperti contohnya seperti ananda ibu mengalami mani, harus mandi wajib terlebih dahulu baru bisa untuk sholat. Nah, pembahasan kita yang kelima yaitu tentang mazi. Mazi merupakan sebuah cairan yang transparan dan lengket yang itu disebabkan karena membayangkan ijma. Nah, ketika mazi mengenai pakaian juga harus dibersihkan. Itulah pembahasan kita tentang haid, istihadah, nifas, mani, dan mazi. Ibu harap dengan pembahasan ini ananda ibu bisa membedakan antara 5 poin ini. Nah, ananda ibu bisa lebih berhati-hati lagi apa-apa perbedaan dari 5 poin ini. Karena 5 poin ini sangat berbeda di antaranya. Nah, sebelum ibu mengakhiri proses pembelajaran kita, mari kita simpulkan bersama-sama. Nah, kita simpulkan bahwa haid merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan dan darah ini merupakan darah yang normal. Kalau nifas merupakan darah yang keluar dari proses persalinan ibu hamil. Yang ketiga, istihadah merupakan darah penyakit bagi perempuan. Mani merupakan cairan yang keluar disertai dengan syahwat yang memuncak. Yang kelima, mazi merupakan cairan yang bening, yang lengket, yang dikeluarkan ketika membayangkan ijma. Alhamdulillah, untuk proses pembelajarannya telah selesai. Ibu harap untuk proses pembelajaran kita pada saat ini dapat ananda ibu amalkan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas kesalahan dari ibu. Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.